النجاة لنا وغفر لنا الحساب. اللهم ربنا تقبل قلوبنا وصلاتنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحليلنا وتضرعنا وتخلص عنا تعاوننا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا نعم يا خير الناشرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا سرعان نازلة المنطق والمدينة ورزقنا والعفاف والعافية وسدد في بين صلى الله عليه وسلم. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa karrim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, Bapak Munjirin sebagai Wali Kota Jakarta Selatan atau yang mewakili, kepada yang kami hormati Bapak Haji Nur Rahim, Dewan Kota Kecamatan Pesanggerahan Jakarta Selatan, yang kami muliakan Bapak Hartono sebagai Camat Kecamatan Pesanggerahan Jakarta Selatan, yang kami cintai Bapak Lurah beserta staf yang ada di Kecamatan Pesanggerahan Jakarta Selatan, yang kami muliakan Bapak Ustadz Haji Syahroni Muhammad sebagai Ketua DMI Kecamatan Pesanggerahan Jakarta Selatan, yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Soleh, Ketua MUI Kecamatan Pesanggerahan Jakarta Selatan, yang kami muliakan Bapak Ustadz Abdul Hadi sebagai Koordinator Subuh Gabungan Kecamatan Pesanggerahan, yang kami muliakan Bapak Ustadz atau Ustazah Pengurus Masjid dan Musola yang ada di Kecamatan Pesanggerahan, yang kami hormati pengurus RW 01 dan pengurus RT yang ada di RW 01 Kelurahan Petukangan Utara, yang kami hormati para ustadz, ustazah dan tokoh masyarakat yang hadir pada acara subuh gabungan, yang kami hormati kepada jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, yang kami hormati FKDM atau Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Babinsah Babin Kapnipmas Satpol PP, yang kami muliakan pengurus masjid dan panitia subuh gabungan. Ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang kepada para tamu undangan pada kesempatan pagi hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat, rahmat serta karunia dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat hadir dan berkumpul di Masjid Jami Al-Mujahidin dalam rangka acara gerakan gabungan subuh berjamaah se-Kecamatan Pesanggerahan. Alhamdulillah Allah limpahkan nikmat dan anugerah kepada kita semua pada pagi hari ini untuk dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan acara gerakan subuh berjamaah di Masjid Jami Al-Mujahidin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara yang pertama adalah sambutan-sambutan. Fa insyaallah sambutan yang pertama akan dibawakan oleh tuan rumah, yakni
Ustadz Hidayat Abdul Manaf. Kepada Ustadz Hidayat Abdul Manaf, falyatafaddal alaih. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jam'ana hadza jam'an marhuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu li syari'atil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rahmatallah la tanzilu ala qaumin fi rahmatin sadaqallahu alazim. Wa sadaqa Rasul Habibul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Wa bil khusus nikmat wal iman Islam, nikmat sehat wal afiat serta nikmat kejangan. Sehingga dengan nikmatnya alhamdulillah Allah kumpulkan di tempat kita yang mulia ini, yaitu Masjid Jami Al-Mujahidin dan satu rangkaian yaitu subuh gabungan. Kami selaku wakil daripada DKM Masjid Al-Mujahidin tentunya mengucapkan baik terima kasih kepada para orang-orang tua kita, pejabat pemerintahan, para kiai, para asatidzah. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian juga tidak lupa kami mengucapkan mohon maaf yang seluas-luasnya manakala penerimaan, penempatan dan hidangan yang lainnya tentunya ada yang tidak berkenan di hati. Sekali lagi kami mohon bukakan pintu ridhonya dan banyak terima kasih atas kehadirannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hidayat Abdul Manaf atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan dibawakan oleh Wali Kota, Bapak Wali Kota Bapak Munjirin atau keluarga Camat Pesanggerahan. Oh, Pak Camat. Oh ya. Untuk sambutan Wali Kota akan diwakili oleh Pak Camat Pesanggerahan yaitu Bapak Hartono. Kepada Bapak Hartono kami persilakan. Falyatafaddal alaih. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Sangrahan Pak Kiai Haji Syahroni Muhammad. Yang saya hormati Koordinator Subuh Gabungan Bapak Haji Ustadz Abdul Hadi. Yang saya hormati Dewan Kota Kecamatan Sangrahan Bapak Haji Nur Rahim. Saya perlu infokan juga pada jemaah semua bahwa Pak Dekot ini insya Allah tahun depan 2024 mau nyalek beliau. Ya kita doakan semoga hajat beliau terkabul. Karena kalau dari warga kita, dari warga kita yang akan maju nyalek dan insya Allah jadi, kita enak untuk menagih janji-janjinya dan meminta bantuan apapun. Kita doakan semoga hajat beliau terkabul. Yang juga saya hormati Pak Lurah Tukangan Utara, Pak Sofwan, juga Ketua DKM Masjid Jami Al Mujahidin
atau yang mewakili Bapak Ustadz Hidayat, juga FKDM Kelurahan Tukang Utara, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak sekalian, para jemaah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada bapak-bapak semua. Saya mewakili Pak Wali Kota, Bapak Mujirin, yang kebetulan pada pagi hari ini tidak bisa hadir bersama kita di tengah-tengah kita karena ada acara lain. Beliau meminta saya untuk menghadiri acara kegiatan subuh gabungan ini. Salam takzim beliau untuk kita semua. Pertama sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, juga nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua digerakkan hati kita untuk bisa melangkah hadir ke Masjid Al-Jami Al-Mujahidin ini. Tanpa Allah yang menggerakkan hati kita, kita tidak bisa untuk hadir di tempat ini. Salawat serta salam tentu sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, termasuk kita. Semoga kita semua kita mendapatkan kunjungan Bapak Kapolda, ya, dialog interaktif dengan warga masyarakat, tokoh agama, karang taruna, pelajar, ormas, dan lain-lain. Pak Kapolda hadir langsung. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu terjadi kembali terhadap anak-anak kita. Karena apa? Ini tawuran luar biasa. Kemarin itu ada korban bukan hanya dari warga, tapi juga dari petugas kepolisian. Ya. Jadi petugas kepolisian pun yang berusaha untuk membubarkan, ya, tawuran tersebut malah jadi korban juga. Ya, jadi beberapa hari pasca kejadian, alhamdulillah para pelaku, ya, sudah diamankan. Ada kurang lebih 15, baik itu warga kita di wilayah Kecamatan Pesanggerahan maupun juga dari luar, Bapak Ibu semua. Ya, jadi dari luar itu ada dari Pondok Aren, dari Ciputat, dan lain-lain. Warga kita juga ada yang diamankan oleh pihak kepolisian karena ada korban 2 orang dari petugas dan juga dari warga. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak khususnya para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, awasi betul, ya, anak-anak kita yang masih sekolah, terutama di tingkat SMP maupun SLTA, ya. Terutama apa? Awasi handphone mereka, cek kalau perlu, ya. Jam 9, jam 10 malam jangan kasih mereka keluar kalau tidak ada kepentingan yang betul-betul kita ketahui itu penting. Ya, lebih baik amankan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena awalnya berawal dari info-info di IG. Jadi sekarang mereka itu menggunakan HP sebagai media untuk apa? Ketemuan, ya, tawuran. Jadi pakai IG sekarang. Dan mereka ini juga apa, kalau bahasanya Pak Kapolda, bukan bahasanya Pak Kapolda, ada salah satu dari guru malah mengatakan kita kalah siasat dengan mereka. Kita orang-orang tua ini kalah siasat. Kita nggak tahu bagaimana mereka melakukan tawuran. Jadi yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah awasi betul
ya anak-anak kita jangan sampai mereka menjadi korban tawuran. Ya, cukup banyak warga yang terlibat dalam kejadian tawuran itu dan melibatkan korban. Jadi Pak Kapolda turun langsung tadi malam di kecamatan, ya, untuk berdialog kepada warga masyarakat dan semua tokoh masyarakat, tokoh agama, Karang Taruna dan lain-lain. Jadi beliau berpesan kepada kita semua agar kita, terutama orang tua, sekali lagi saya ingatkan untuk senantiasa menjaga anak-anak kita jangan sampai mereka jadi korban tawuran, ya. Karena ini sudah lama sekali, sejak bulan puasa baru timbul lagi kejadian ini, ya. Saya mohon sekali lagi semua unsur masyarakat khususnya di Kelurahan Petukangan Utara ini agar mengawasi terus anak-anak kita agar tidak mereka terlibat dan menjadi korban tawuran. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan kita tahu semua bahwa tahun ini sudah mulai tahun politik, ya Bapak Ibu semua, di mana suasana juga sudah mulai menghangat, ya, terutama di media sosial, di dunia maya, ya ini antar Mas Ahlan, Kiai Habib Zain Umar bin Umar Alatas. Izin Pak Kiai, saya lanjutkan. Habib. Jadi itu yang kedua terkait dengan saat ini sudah mulai suasana juga menghangat terutama di dunia maya. Jadi saya berpesan kepada kita semua, jangan kita mudah terpancing, terprovokasi oleh info-info di medsos yang menyesatkan atau yang hoax, ya, berita-berita bohong. Jangan mudah kita terpancing sehingga sehingga di antara kita di lingkungan, terutama lingkungan RT, lingkungan RW, ya, terprovokasi oleh berita-berita hoax sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, kita jaga suasana kondusivitas yang selama ini sudah terjalin dengan baik antar warga. Jangan gara-gara beda pilihan partai maupun beda pilihan nanti pada saat hari H pencoblosan kita ribut. Yang jadi siapa kita ribut gak selesai-selesai. Bahkan antar keluarga, antar suami, istri, ya, dan tetangga. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, silakan gunakan hak pilih kita nanti sesuai dengan hati nurani kita. Tentu kita membaca, mengamati situasi ke depan, siapa yang kira-kira cocok dan pantas untuk memimpin, ya, negara kita yang besar ini. Jadi dua hal itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan kita semua, ya, warga di wilayah Kecamatan Sangran ini senantiasa Allah berikan kemudahan, berikan kelancaran dalam semua kegiatan aktivitas kita ke depan. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Camat yang telah memberikan sambutan, yaitu Bapak Ardan. Selanjutnya sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua DMI Cabang Pesanggerahan, yakni Bapak Kiai Haji Sahroni Muhammad. Dengan hormat Bapak Haji Sahroni Muhammad kami persilakan. Falyatafaddal alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin.
ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Itu Pak Lurah Sanggeran ngapain ke belakang? Pak Jumadi ditungguin Pak Sofan masa di belakang. Lurah teladan begitu. Silakan Pak. Ini Dewi saya yang terkenal. Pak Lurah. Makan dulu makan. Tuh, Pak Sofan itu, Pak Jumadi itu tadi ditariin sama Pak Camat. Yang sama-sama kita hormati Pak Camat Pesanggerahan yang pada kesempatan pagi hari ini mewakili Pak Wali Kota. Biasanya wakil gubernur, hari ini wali kota. Luar biasa ya. Para lurah yang hadir, ceramah kita Mukarram Pak Bidjen. Rupanya orang-orang dikiranya udah tua, masih muda banget nih. Anak saya aja anak terakhir ini. Segenap pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin yang kami hormati, yang pada hari ini menjadi tuan rumah, para satid, para sudat, dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim muwajahah dalam rangka acara subuh gabungan Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Pesanggerahan. Cuman ini biasanya penuh banget, ini sedikit banget, apa udah pada lupa sholat subuh ya? Belum datang. Takutnya sudah lupa, apa masih ada sholat subuh gitu. Tolong itu yang masih di luar masuk deh. Saya agak malu ini masa sama Habib ini. Masa sholat subuh kecamatan cuman segini. Ini kalau taruh masjid saya Betul Rahman nggak kelihatan, itu cuma di sana di pojok doang dikit. Iya, sedikit banget. Pemilunya masih lama, udah pada malas sholat subuh, gimana nih? Jadi perlu kami sampaikan pada jamaah sekalian, ini menjadi program kami tiap hari Sabtu terakhir tiap bulannya kita adakan gabungan secara berkeliling. Kebetulan bulan ini gilirannya Petumbangan Utara. Memang ini terhenti setelah Ramadan kemarin, ini baru mulai ya. Dan insya Allah bulan depan di mana Ustaz? Petumbangan Selatan ya. Jadi ini menjadi program kami di samping kegiatan-kegiatan lain untuk subuh gabungan ini memang kita akan. Tadi disampaikan Pak Camat ya, yang memprihatinkan tawuran. Semalam dialog alternatif dengan Pak Kapolda. Ya sebetulnya kalau bapak-bapaknya rajin di subuh di masjid ya, apalagi anaknya di bawah, insya Allah yang dikhawatirkan taruhan aja akan hilang ya. Ya, yang penting bersinergi antara orang tua, pihak sekolah, anak-anaknya, komitenya seluruhnya bersinergi, nggak akan terjadi ya. Ini sekarang ini koreksi untuk pemerintah juga ini, yang harusnya di sekolah dididik akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, pelajarannya dihilangin ya. Akhirnya anak-anak nggak terkendali ya. Pengaruhnya di medsos dan IT ini nggak bisa kita bendung ya. Perkembangan teknologi itu nggak bisa dibendung, pasti terus berkembang terus. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Salah satunya yang program sudah kita laksanakan di masjid-masjid musola, kita sudah anjurkan setiap masjid musola bukan sekedar untuk melaksanakan sholat rawatib, tapi jadikanlah tempat untuk mendidik anak-anak kita agar memahami Al-Quran. Ya, sudah berkali-kali saya sampaikan di baik di khutbah Jumat maupun di kegiatan-kegiatan umum saya sampaikan. Ya,
jadi insya Allah kalau di masjid-masjid musola kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita. Dan setelah saya lihat tiap masjid programnya sudah bagus semua. Ceramah sini ya. Cuman dukungan, dorongan dari orang tua yang masih kurang. Nah ini PR untuk kita semua. Ya mudah-mudahan kedepannya ya bisa terrealisir dengan baik. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan kepada teman-teman dari pengurus masjid musola, mohon maaf ini untuk boti tahun ini Ustaz agak tersendat-sendat. Komunikasi antara pihak bank dan DMI provinsi nggak tahu ini di mana, masih banyak yang nyangkut, masih banyak yang belum cair. Benar? Iya. Ini Baji Muridi paling depan biar kedengeran, katanya saya belum cair Baji gitu. Biasa kalau belum cair pada cerita ke saya. Kalau udah cair nggak ada yang ngomong. Ya jadi itu masalahnya. Ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya nanti ya, termasuk nanti setelah selesai LPJ-nya ini betul. Kalau ini dana hibah yang perlu dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi saya mohon kerjasamanya antara pengurus masjid, musola dan seluruhnya agar semuanya bisa lancar ya. Cepat kalau ada instruksi. Saya kasihin juga nih Ustaz Saiful, udah saya uber-uber melulu, cepat Ustaz. Laporannya sampai keliling ke masjid-masjid. Ya, bayangin aja kalau di pesantren ini masjidnya ada 88 Pak Bib, 80 masjid, musola ada 101. Itu yang baru terdaftar. Sebetulnya lebih dari itu. Masih ada beberapa masjid yang belum musola. Ya. Bayangin aja kalau saya harus keliling satu-satu. Waduh. Kemarin puasa aja saya ngajak Pak Camat, saya keliling Pak Camat terkeder. Banyak amat Pak Haji, sebulan gak rampung. Ya makanya jadi camatnya agak lama. Udah mau pensiun sekarang. Iya. Saya bilang kalau kau pengen keliling masjid di Pesanggerahan bareng sama saya muter. Dan rupanya udah bulan ini beliau akan purna tugas. Insya Allah per 31 Juli ya Pak ya. Ya per Agustus ya, per 1 Agustus. Udah. Padahal saya lagi seneng-senengnya dengan Pak Camat, rajin keliling subuh begini ya. Udah mau pensiun aja. Kalau saya gubernurnya saya perpanjang. Iya, saya perpanjang 1 tahun. Emang sih bisa. Pak Camat betah di Pesanggerahan, seneng ya. Masyarakatnya guyup, bisa latihan kesana kemari. Belum jandanya banyak, senang lagi dia. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan, ini memang lagi banyak kegiatan di wilayah lingkungan kita. Ya bayangin aja sekarang Pak Camat berbarengan dengan ulang tahun Jakarta. Sebentar lagi Idul Adha. Banyak banget kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan. Saya maklum. Cuman ini saya agak kecewa sedikit ini. Ya suku gabungan kecamatan segini. Ya gimana? Iya bayangin aja. Segini nggak penuh ya. Nggak kelihatan ya mudah-mudahan ya, karena baru pertama kali ya, tahu diatasi ibu ya. Mudah-mudahan di masa yang akan datang nanti saya minta teman-teman dari pengurus masjid musola, dari DMI Ranting tiap kelurahan tolong untuk mengkoordinir daripada anggotanya untuk merampaikan kegiatan ini, karena ini syiar ya, di samping kita menjalin tali silaturahim di antara kita, juga biar di wilayah kita itu kegiatan-kegiatan semacam ini menjadi contoh tempat-tempat lain agar kegiatan semacam ini terus berkembang di mana-mana. Itu yang saya harapkan. Ya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Nih, dari Ulu Jami baru nyampe nih. Ya. Siapa? Kalau sekretarisnya sama bendaranya rajin banget. Ini ketuanya ini yang agak. Saya bilangin ya. Iya. Soleh bukan? Ya. Ini mohon maaf Ibu bisa hafal ini, belum baca-baca nih. Tuh, dan Huda. Itu dari RW 9 apalagi, padahal di dalam masjidnya udah nyampe di sini ya. Yang orang sini kagak nyampe, kan kebangetan ini ya. Apa jalan ke masjid sudah lupa, bagaimana saya nggak tahu. Ya barangkali itu pada kesempatan ini sekali lagi marilah
kita tingkatkan untuk kegiatan ini ya dengan cara ya kita mengajak seluruh jamaah kita untuk dapat hadir. Yang penting kita bisa bersilaturahim sekaligus juga menimba ilmu ya. Dan subuh gabungan ini ya harus menjadi prioritas utama ya. Jangan sampai sholat subuh kita nggak jamaah. Sholat subuh harus jamaah. Syukur-syukur sampai waktu suruh kita ada di masjid, ada di musola, baru kita laksanakan sholat 2 rakaat. Tahun ini belum bisa haji, insya Allah kita berbuat pahala haji. Benar ya Habib ya? Ini kata Kiai, saya mengikutin doang. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, sehingga kegiatan-kegiatan yang kita canangkan demi syiarnya Islam dapat terrealisasi dengan baik. Kalau untuk pemilu yang datang tadi sudah disampaikan Pak Camat, saya sampaikan pada jamaah sekalian, sebagai lembaga DMI MUI ini institusi yang harus netral. Saya bilang kita nggak boleh berpolitik praktis. Jadi kita nggak boleh ngajak ini ngomongan ini secara institusi ya. Kalau pribadinya Abdul Hadi boleh, pribadinya punya hak yang sama, bisa dimilih ini boleh memang ya. Tapi secara institusi sih nggak boleh, kita harus netral. Ya, masjid ini juga harus netral. Jadi jangan sampai di masjid ini besok hanya ini doang yang belum masuk, nggak bisa. Ya. Secara institusi, organisasi saya harus netral. Tapi pribadinya masing-masing boleh. Ya. Nah, ini berkali-kali saya sampaikan agar kita menjaga yang tadi disampaikan Pak Camat, punya pilihan berbeda-beda, jangan sampai perbedaan itu menjadikan perpecahan di antara kita. Justru perbedaan itu akan mendapat rahmat untuk kita. Ya. Ikhtilafi ummati rahmatun, perbedaan di antara kita adalah rahmat, termasuk beda pilihan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Zahroni Muhammad yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang insyaallah kita nantikan, yaitu ceramah agama yang insyaallah disampaikan oleh Al-Habib bin Al-Mahbub Habib Zain bin Umar Al-Lattas. Falyatafaddal alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Walhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin mutalazimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqin nabi wa ali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus, pertama-tama salam hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada guru saya, yaitu Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Abdul Hadi. Beliau ini guru saya di Pondok Pesantren Darul Bughah wa Da'wah, khususnya dalam kitab Mahfuzat.
dan menjadi kenangan juga tuh. Waktu zamannya beliau ngelihat orang dipukul pakai rotan, pengen rasanya sengaja ngafalin. Jadi pertama kali tangan saya kena rotan di pondok pesantren adalah rotan beliau. Emang udah peraturan gitu. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, berkah dunia akhirat, senang dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Saya sebetulnya gugup betul ini Pak. Tapi dalam kitab Adabul Fudya karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, di situ ada cerita bahwasannya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memerintahkan muridnya untuk ceramah yang bernama Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, hadis, ayo ngomong, kalau bahasa kita nih, ayo ngomong dah. Nih murid ngomong, uhaditsu wa anta syahid. Ana harus ngomong nih, ente nyaksiin dia guru. Antum nyaksiin ana bicara, nggak bisa maksudnya gitu. Mana bisa murid ngomong di hadapan gurunya, di hadapan orang lagi. Tapi Abbas dengan kearifannya, kebijakannya mengatakan begini, awalaysa min ni'matillahi alaik an tuhaddisa wa ana syahid wa in akhta'ta 'allamtuka. Bukankah ini nikmat dari Allah atasmu untuk kamu berbicara di hadapan manusia dan aku menyaksikan perkataan-perkataanmu. Jikalau ada kesalahan daripada perkataanmu, nanti aku benerin. Ya, makanya mudah-mudahan apa yang saya lakukan pada pagi hari ini, pertama niat dakwah karena Allah Ta'ala, kedua niat kalau ada salah bisa dibenerin sama guru-guru yang hadir khususnya, dan juga niat mematuhi guru saya. Tadi hampir batal saya ke sini Pak, hampir batal. Jam 4 subuh pas tadi saya punya ibu telepon minta antar ke Bogor. Saya kalau udah ibu sama orang tua, bapak maksudnya, udah kagak pakai nanya dah. Palingan nanya jam berapa. Dia bilang ya kalau bisa pagi. Siap, nggak bilang tuh kita ada acara, nggak bilang siap, udah langsung kita konfirmasi ke Ustaz Kiai Abdul Hadi, guru maafin, mohon ridho kalau saya nggak bisa datang mau nganterin Umi. Beliau bilang alhasil nggak bisa Habib sebentar, coba izin lagi Pak, izin sebentar. Kalau bukan karena guru sih kagak bakalan izin lagi, dah maafin dah ini orang tua gitu. Tapi karena memang kita diajarkan sebagai santri, guru juga memiliki kedudukan sama seperti orang tua. Bahkan ada riwayat wa huwa afdal minhum. Orang tua kita ini ada 3, yang lahirin kita, yang mengawini putrinya dengan kita yaitu mertua, yang ketiga yang mengajarkan kita ilmu agama, wa huwa afdal minhum, dikatakan bahkan guru lebih baik daripada orang tua kandung dan mertua. Mudah-mudahan dengan sebab ini menjadi berkah saya punya ilmu dan kehidupan, amin ya rabbal alamin. Dan juga salam hormat dan ta'zim kepada Mukarram Kiai Haji Sahrani dan segenap para guru lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak merangi rasa hormat dan ta'zim saya. Begitu juga salam hormat dan ta'zim kepada Bapak Camat dan segenap para aparatur pemerintah lainnya, para tokoh, para sepuh, orang tua, para guru yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak merangi rasa hormat dan ta'zim saya. Kita doakan guru-guru kita, aparatur pemerintah kita, mudah-mudahan Allah istiqamahkan mereka hingga dalam wafat keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ini sedang berada di bulan yang istimewa, baik bulan hijriyahnya maupun masehinya. Hijriahnya adalah bulan Dzulhijjah, Masehinya adalah bulan Juni, yang mana kedua bulan ini adalah bulan perjuangan.
Kalau bulan Juninya adalah bulan perjuangan membentuk dasar negara kita, yaitu Pancasila, yang sampai jadi konsensusnya telah disepakati, maksudnya Pancasila tersebut telah disepakati pada tanggal 22 Juni yang menjadi piagam Jakarta sekarang. Itu hasil daripada ijtihad ulama-ulama kita, di antaranya yaitu Kiai Haji Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir dari Muhammadiyah, dan juga Kiai Haji Agus Salim dari Syarikat Islam, dan juga dibantu dengan Bung Karno, Bung Hatta, dan BPUPKI, yaitu 9 panitia tersebut. Sehingga alhamdulillah kita punya negara, perjuangan yang begitu berat, begitu dahsyat melawan penjajah Belanda dan Jepang. Alhamdulillah di tanggal 22 Juni merdeka kita punya negara dan telah memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Dan di dalam bulan Hijriahnya adalah di bulan ini, bulan Dzulhijjah, kita umat muslim secara umumnya lebih banyak mengenang perjuangan dan pengorbanan seorang nabi dan rasul kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketiga, kita sekarang berada di tempat masjid yang sangat mulia bernama Masjid Al-Mujahidin. Al-Mujahidin artinya adalah orang-orang pejuang. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pagi hari ini Allah jadikan kita minal mujahidin fi sabilillah. Amin. Allah jadikan kita pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam perjuangan ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang seharusnya terus kita ingat-ingat untuk pelajaran hidup kita di dalam beragama dan bernegara ini, khususnya untuk akidah kita, khususnya untuk agama Islam kita, adalah sangat luar biasa perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mendakwahkan Islam, di dalam mendakwahkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya sangat besar. Bukan cuma diledek, bukan cuma dicaci, bukan cuma diteror, tapi bahkan beliau percobaan pembunuhan pun telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, atau telah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti diceritakan di dalam surah Al-Anbiya. Jadi Allah langsung yang menceritakan tentang pengorbanan dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam di surah Al-Anbiya dari ayat 50 sampai 70, yang mana singkatnya adalah kita perhatikan. Nabi Ibrahim saat itu seorang diri. Beliau bertanya kepada ayahnya dan kepada kaumnya, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu berkata kepada keluarganya, kepada ayahnya, kepada kaumnya, ma hadza tamathilul lati antum laha akifun. Ini patung-patung apa nih yang kalian sembah? Jadi di zaman beliau itu banyak penyembah berhala, dan semuanya, hampir semua kaumnya menyembah berhala, menyembah patung-patung. Nabi Ibrahim memberanikan diri. Ini patung-patung ini kenapa kalian sembah? Ada apa dengan patung-patung ini? Kaumnya menjawab, ini telah kami dapatkan dari nenek-nenek moyang kami. Mereka melakukan sesembahan kepada patung-patung. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim dengan seorang diri, wah, ente sama nenek moyang ente fi dhalalin mubin, benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Coba bayangin Pak, seorang diri ngadepin kampung, ngatain sesat, bahkan bukan orang kampungnya, sampai nenek-neneknya dibilangin sesat karena menyembah berhala. Seorang diri. Ini kan sebetulnya menjadi contoh buat kita yang masyarakat muslim mayoritas ternyata masih ada di wilayahnya maksiat, malas negornya. Padahal kemaksiatan itu juga dilarang di dalam negara ini, yang mana kita sama tahu nih, Pancasila itu adalah dasar negara. Yang butir pertamanya berbunyi adalah di tanggal 22 Juni itu ditandatangani oleh seluruh
pendiri-pendiri negara. Yang pertama tuh intinya adalah kewajiban bagi seluruh pemeluk muslim untuk mengikuti syariat Islam. Akhirnya dirubah oleh Bung Karno di tanggal 18 Agustus yang tadi klausulnya syariat menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sehingga apa? Kemaksiatan yang merajalela sekarang ini banyak karena sedikitnya orang tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar. Padahal kalau kita mau aja ngadu ke aparat, ngadu ke polisi, ngadu ke Pak Camat, ngadu ke Pak Lurah, insya Allah kemaksiatan ditutup di tempat-tempat kita. Cuman insya Allah di Kecamatan Pesanggerahan nggak ada tuh yang jualan miras, nggak ada yang jualan narkoba, nggak ada yang namanya prostitusi. Amin. Cuma di luar kecamatan ini banyak kemaksiatan yang terjadi. Padahal yang sholatnya lebih banyak, yang tidak maksiatnya lebih banyak, tapi nggak mau menegur orang-orang yang bermaksiat sendiri. Takut. Apa kita nggak mau contoh Nabi Ibrahim, seorang diri mengatakan kata yang hak, yang benar, bahwasanya kalian semua dalam keadaan sesat. Akhirnya Nabi Ibrahim bertekad, oh lihat, saya akan buat tipu daya kepada kalian. Lama Pak, itu berhala-berhala sama Nabi Ibrahim dihancurin. Banyak berhalanya, disisain cuma satu, yang gede kagak dihancurin. Yang paling gede kagak dihancurin, ditaruh tampaknya, dikalungin di tempat yang gede. Besokannya orang pada ribut, siapa nih yang ngancurin kita punya berhala? Kita punya Tuhan, bahasanya dia. Siapa yang ngancurin kita punya Tuhan? Rajanya Namrud turun tangan. Akhirnya ada orang yang ngomong, oh ini adalah kemarin ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim, dia mengatakan kita adalah sesat. Ya udah, panggil itu Ibrahim, bawa ke hadapan orang-orang biar orang-orang lihat kezalimannya Ibrahim. Akhirnya dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim saat itu takut? Tidak. Tetap Nabi Ibrahim mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tetap Nabi Ibrahim berdakwah, nggak takut resikonya. Apa yang terjadi? Akhirnya Raja Namrud ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka di dalam tafsir Qurtubi diceritakan, ini Raja Namrud buat semacam kayak tempat menara begitu, yang tingginya adalah 80 zira. Tinggi 80 zira, kalau 80 kali 60 cm, nah, hitunglah diri. Lebarnya adalah 40 zira, 40 kali 60 cm, hitunglah sendiri. Pokoknya gede saat itu. Itu tempat hanya untuk ngebakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya diceritakan lagi di dalam kitab tafsir Qurtubi tersebut, itu orang-orang semuanya pada nyari kayu bakar selama sebulan memenuhi tempat tersebut yang akan menjadi tempat dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya ketika dibakar, sebelum dibakar itu api, mereka bingung gimana ini cara meletakkan Nabi Ibrahim ke tempat tersebut. Akhirnya di dalam kitab tafsir Al-Baghawi dikatakan iblis datang kepada kaum tersebut mengajarkan mereka untuk membuat manjanik. Manjanik itu ketapel zaman dulu yang buat lempar batu-batu besar buat perang. Ketapel besar. Jadi dilempar pakai itu Nabi Ibrahim biar masuk ke dalam tempat bakaran tersebut. Ini iblis yang ngajarin. Bahkan dikatakan di dalam kitab tafsir Qurtubi yang buat juga iblis. Akhirnya dibakar ini api, itu panas luar biasa sampai dikatakan seandainya Pak, burung lewat di sisi-sisinya, nggak perlu masuk ke dalam, lewat di sisinya aja mati kebakar. Saking panasnya api tersebut. Akhirnya Nabi Ibrahim diletakkan di manjanik. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar, ketika melihat seperti itu malaikat minta izin kepada Allah untuk nolongin Nabi Ibrahim dengan alasan, ya Allah, ini Ibrahim cuma satu-satunya orang di muka bumi ini yang menyembahmu, maka izinkanlah kami untuk menolongnya. Allah bilang, silahkan tolong dia.
Kalau dia minta pertolongan kepada kalian, tolong dia. Tapi kalau dia tidak meminta pertolongan kepada kalian, biarkan aku yang akan mengurusnya. Ana waliyuhu, kata aku yang akan mengurus Ibrahim. Aku lebih tahu akan Ibrahim. Apa yang terjadi, Pak? Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah ini ketika pengen dilempar, ini Manjani kagak mau kelempar-lempar gara-gara dijagain sama malaikat. Iblis yang tahu bahwasanya ada malaikat di sekeliling Manjanik yang ngejagain ini Manjanik tidak bisa melempar Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu-satunya cara, kata iblis, hadirkan wanita-wanita yang membuka aurat. Laki-laki yang membuka aurat ada di sekitar Manjanik. Kenapa? Karena malaikat kagak mau masuk, kagak mau ada di tempat di situ ada orang buka aurat. Ini di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Jadi masalah aurat ini bukan masalah kecil, Pak. Malaikat kagak mau masuk kalau ada orang buka aurat. Ada perkumpulan, ada yang buka aurat, malaikat rahmat nggak mau datang. Cuma tetap kalau malaikat Israel mah datang terus, Pak. Nggak ada urusan mau buka aurat mau kagak, tetap datang kalau malaikat Israel. Tapi yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmat. Akhirnya apa, Pak? Ini ada malaikat yang mengurus pembendaharaan air di dunia. Dia datang kepada Nabi Ibrahim, berkata, wahai Ibrahim, apakah kamu mau aku dinginkan itu api dengan air yang ada? Karena aku malaikat mengurus pembendaharaan air di dunia ini. Kata Nabi Ibrahim, aku nggak ada hajat kepadamu. Datang lagi malaikat angin. Dia berkata, wahai Ibrahim, aku adalah malaikat yang mengurus angin di dunia ini. Maukah kamu aku bawa itu api dengan angin menjauh dari tempat tersebut? Nabi Ibrahim apa jawab? Aku tidak mau. Akhirnya ketika pengen dilempar, datang terakhir malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril berkata, ya Ibrahim, alangkah hajah, apakah kamu punya hajat? Kata jawab Nabi Ibrahim, aku nggak punya hajat kepadamu. Kalau kepadamu aku nggak punya hajat. Kalau gitu fas'al rabbak. Kalau begitu mintalah pertolongan kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Udah Nabi Ibrahim cuma baca apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bahkan di dalam kitab tafsir Baghawi ada ucapannya Nabi Ibrahim, ya Allah, Engkau esa di langit dan aku pun tunggal sendiri di muka bumi ini, dan hanya aku yang menyembahmu, tidak ada yang lain. Maka tolonglah aku. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Pas dilempar, ketika mendengar ucapannya Nabi Ibrahim semacam itu, Pak, maka Allah berkata kepada segenap para malaikat yang ada di langit, yang ada di bumi, lihat, itu adalah sebenar-benarnya perkataan yang telah diucapkan oleh Ibrahim. Karena perkataan tersebut, pasrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap apa yang akan diperbuat oleh Raja Namrud, pasrahnya Nabi Ibrahim terhadap semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung menolong Nabi Ibrahim dengan mengatakan, ya naru kuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah kamu api yang dingin dan menyelamatkan atas Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim dilempar ke api, kagak kebakar sama sekali. Diriwayatkan Nabi Ibrahim di situ selama 7 hari, Pak. Karena orang mau ngelihat ngecek ke situ takut saking panasnya. Tahu-tahu pas seminggu kemudian dicek di situ, didapatin Nabi Ibrahim lagi sholat. Lagi sholat Nabi Ibrahim. Sampai di dalam kitab tafsir tersebut dikatakan, tafsir Qurtubi ya, di situ dikatakan tidak ada hari-hari yang lebih indah bagiku melebihi daripada hari di mana aku dilempar di api tersebut. Allahu Akbar. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya cerita ini menjadi buat kita yakin, tambah yakin, karena kita adalah umat yang terbaik dari nabi yang terbaik. Jangan ragu untuk membela agama Allah, siapapun kalian, khususnya para aparatur pemerintah, karena kekuasaan ada di tangan kalian. Saya ingat bagaimana bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam ketika hendak beliau meninggal. Di dalam kitab Al-Wasailul Wusul ila Sama'il Rasul, di situ dikatakan
dikatakan dari riwayat Nabi Adam ketika mau meninggal beliau berkata kepada putranya Nabi Sis, bunayya, wahai putraku Sis, anta khalifati min ba'di, engkau adalah akan menjadi pemimpin setelah aku, engkau akan menggantikan kepemimpinanku, fakhudha bi imarati taqwa bil urwati wusqa, maka bangunlah kepemimpinanmu itu dengan agama, dengan jalan takwa. Kenapa Nabi Adam mengetahui ini, memesan berwasiat seperti ini? Siapapun kalian yang ingin menjadi pemimpin, jadilah pemimpin atau bangunlah kepemimpinannya dengan takwa dan agama. Karena tahu Nabi Adam, siapapun yang memimpin tanpa ada takwa, tanpa ada agama, maka hanya menjadikan pemimpin tersebut pemimpin yang bejat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang jahat kepada rakyatnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mudah-mudahan para pemimpin kita, pejabat kita, Allah berikan taufik hidayah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, ini perjuangan Nabi Ibrahim yang harusnya menjadi ibrah, pelajaran buat kita yang telah menjadi umat terbaik dari Nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah katakan kepada kalian, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini, Pak, kata Allah, adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia lain agar kalian beramal ma'ruf nahi munkar. Kenapa kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar? Posisinya di sini. Kenapa kita tidak mau berdakwah padahal kita ada di negeri mayoritas muslim, yang mana kita juga tahu merdekanya negeri ini dari darah dan nyawanya para ulama dan santri. Betul. Makanya tidak pantas di Indonesia ada kemaksiatan, ada kesesatan. Cuma dia pernah sih kebuli biar sekarang siap. Baik. Ya. Mudah-mudahan Al-Zaitun tutup. Ini kan penutup. Di sini penutup. Al-Zaitun tutup. Amin ya rabbal alamin. Udah nyata, sesatnya udah nyata. MUI dari tahun 2002 udah nyatain itu sesat. Udah nggak bisa dipungkiri, udah kesesatannya. Buktinya banyak, saksinya banyak. Pelaku mantan doktrin Al-Zaitun juga banyak. Mudah-mudahan tutup. Amin. Nabi Ibrahim sendirian ngancurin berhala, Pak. Sendirian. Makanya mudah-mudahan nih aparat yang hadir di sini bisa mendorong juga aparat atasannya untuk menutup Al-Zaitun. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, perjuangan. Dan ternyata subhanallah, siapapun orang yang membela agama Allah, membela kemuliaan Allah, pasti Allah bela, pasti Allah tolong. Dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian membela agama Allah, maka pasti Allah akan membela kalian. Kalau Allah udah bela kita, Pak, siapapun musuh kita, sehebat apapun musuh kita, secanggih apapun senjata musuh kita, kalau Allah tolong kita, kita pasti menang. Betul? Yakin? Siap bela agama Allah? Siap bela agama Allah? Takbir! Yang pertama, perjuangan yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, pengorbanan. Bagaimana pengorbanan? Nabi Ibrahim itu pengen banget, Pak, punya anak. Sampai masa sudah tua nggak punya anak, sampai istrinya Siti Sarah nyuruh Nabi Ibrahim kawin lagi biar punya keturunan, karena Siti Sarah tahu betul Ibrahim suaminya pengen banget punya anak. Dah kawin. Ya bahasa kita ya begitu. Ngelihat suami romanya pengen berpunya anak ini. Akhirnya apa? Pas Allah karuniai anak, lagi lucu-lucunya, lagi sedang-sedangnya. Ini ada khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan saat itu Nabi Ismail umurnya 10 tahun. Ada yang mengatakan 11 tahun. Yang paling tua umurnya adalah 13 tahun yang mengatakan. Akhirnya Allah perintah untuk menyembelih putra kesayangannya yang lagi lucu-lucunya, emang lagi dipengenin itu anak. Suruh sembelih. Anaknya sembelih, Pak.
Nabi Ibrahim alaihissalam di hari pertama beliau mimpi akan perintah, mendapatkan wahyu untuk memerintah putranya Ismail, masih ragu. Ini benar apa bukan ini? Masa nyuruh sembelih anak ini? Nah, hari tersebut disebut sebagai hari Tarwiyah. Akhirnya beliau mimpi lagi, dapat lagi wahyu bahwa mimpi dan wahyu itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk menyembelih anaknya. Makanya esok harinya disebut hari Arafah. Hari udah tahu dah benar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diajak Nabi Ismail, diajak jalan. Dibilang, saya ini semalam mimpi dapat perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Untuk maka lihatlah bagaimana pendapatku wahai anakku Ismail atas perintah ini. Maka Nabi Ismail, lihat Nabi Ismail dengan mengatakan, kalau ya abati, duhai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjain apa yang diperintahin oleh Allah, sekalipun itu harus menyembelihku. Nggak peduli, pokoknya apapun yang datang dari Allah, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taati, sekalipun harus darah taruhannya. Nggak peduli, sekalipun ayah yang menyembelih, kamu akan mendapati aku insya Allah dalam keadaan sabar. Apa yang terjadi, Pak? Ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih, iblis tahu ini berita. Itu iblis menghasut istrinya, ibunya Ismail yang bernama Siti Hajar. Itu iblis bilang apa? Ini ada di dalam kitab An-Nawadir. Sikatnya itu iblis ngomong, itu loh suamimu Ibrahim ingin menyembelih anak kesayanganmu. Apa kata Siti Hajar sang istri? Kalau memang itu perintah dari Allah, kami dengar, kami taati. Kami ridho. Putus asa iblis, datang lagi kepada Ismail. Ismail, jangan mau terima. Masa kamu mau disembelih oleh ayahmu? Apa jawabnya Ismail sang putra? Kalau memang itu perintah dari Allah, aku siap disembelih oleh ayahku. Gak ada urusan. Dan ini seharusnya menjadi ibrah buat kita, yang pada akhirnya Nabi Ibrahim terima, Siti Hajar terima, Ismail anaknya terima. Ketika ingin disembelih, diganti sama Allah dengan domba yang besar. Masya Allah. Yang itu menjadi ibadah kita sebagai umat Islam untuk mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam atas pengorbanan yang luar biasa. Nah, cuman sehingga itu menjadi syariat Islam yang mana sepakat semua para ulama salafan khalafan dari dulu sampai zaman sekarang bahwa berkurban hewan ternak adalah bagian daripada ajaran syariat Islam, meskipun hukumnya dari masing-masing madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda-beda. Seperti madhab Hanafi, madhab Hanafi mewajibkan berkurban. Tapi kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ini berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Kalau menurut Imam Malik ada dua versi, ada dua gaul. Gaul yang pertama adalah wajib hukumnya. Tapi gaul yang masyhur, pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki adalah sunnah muakkadah. Apa artinya sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat ditekankan. Artinya Nabi tidak pernah meninggalkan sunnah ini. Ini ada perintah berupa ucapan dari Nabi, berupa perbuatan dari Nabi, bahkan ketetapan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, kita ini cuma disuruh menyembelih hewan ternak, enggak disuruh sembelih kita punya anak. Enggak. Allah nggak nyuruh sembelih kita punya anak seperti apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman hewan ternak. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang Islam meninggalkan ibadah kurban. Padahal ancamannya jelas dari Nabi Muhammad SAW. Man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya keluasan rezeki tapi dia nggak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekat tempat sholat kami. Nabi bilang. Kenapa? Ya emang begitu, Pak. Orang pelit begitu. Pelit itu jauh dari Allah, jauh dari malaikat, jauh dari manusia, dekatnya sama setan, sama neraka. Nabi kagak demen, Pak, sama orang pelit. Saya mau tanya Bapak di sini, ada yang demen begaul sama orang pelit?
Dia punya rokok 2 bungkus, diumpetin, yang diisepin rokok kita aja. Bisa aja. Sekali lagi saya bertanya, ada yang mau berteman bergaul sama orang kulit? Ada? Ya. Na'udzubillah min Dalik. Nah, makanya sebagai peringatan terakhir adalah ayo yang mampu berkorban, korban Pak. Enggak, kita enggak disuruh untuk menyembelih kita punya anak, enggak. Ini sebagai bentuk bagaimana kita dapat mengenang betapa agama ini didirikan dengan dasar 2, yaitu perlu dengan perjuangan dan pengorbanan. Ditambah lagi ibadah kurban memiliki fadilah yang sangat luar biasa, yang saya yakin para guru-guru sekecamatan Pesanggerahan mudah menjelaskan itu di majlisnya masing-masing. Sehingga kesimpulannya, kita selaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo bangkit. Kita alhamdulillah udah diberi taufik hidayah oleh Allah untuk kumpul salat subuh, ngaji bareng-bareng. Ya Allah, kalau orang yang kagak biasa berat Pak begini nih. Berat. Tinggal kita tingkatin lagi iman kita. Ayo kita berjuang lagi, kita punya kewajiban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Berapa ayat kita udah tahu, berapa hadis kita udah tahu, berapa banyak ilmu agama kita udah tahu. Tapi apakah sudah kita sampaikan itu kepada keluarga kita, tetangga kita, sanak famili kita, kerabat kita, dan kaum muslimin umumnya? Yuk kita sama-sama kembali membela agama Allah, membela kemuliaan Nabi Muhammad SAW, menjunjung tinggi syariat Islam dengan berdakwah, berjuang dan berkorban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mudah-mudahan Allah jadikan kita minal mujahidina fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hakadha minni, mohon maaf ridha bila mana ada salah kata, salah sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Habibun Al-Mahbub Habib Zain bin Umar Al-Atas atas tausiah agamanya yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan hikmah yang telah disampaikan oleh beliau, dan kita doakan kepada Al-Habib mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan ilmunya bermanfaat dunia wal akhirah. Ya, beranjak ke acara selanjutnya, sebelum acara akhir yaitu menutup, kami himbau insyaallah pada acara ini akan ada hidangan nasi mandi, diharapkan kepada para jamaah agar tidak pulang terlebih dahulu karena akan ada hidangan setelah acara ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu acara penutup yang insyaallah akan dibacakan doa oleh tuan guru kita Ustaz Abdul Hadi, fa alaihi falyatafaddal. Allahumma shalli ala Muhammad. Waalaikumsalam. Kepada doa dan terima kasih kepada BKM Masjid Al-Mujahidin yang telah berkenan memberkatakan pada kali ini, juga kepada para pengurus masjid, mushola, jamaah yang sudah hadir. Allah mudah-mudahan kita semua berkah dari Allah. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul ma'budu wa ana wa nabiyyuna min qabli la La ilaha illallah.
kepada Ustaz Al-Karim, yaitu Ustaz Abdul Hadi yang telah membawakan doa penutup. Beranjak ke acara terakhir, yaitu santapan pagi. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, taat dalam ibadah, sehingga kita bisa mengikuti acara-acara berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Wal afu bikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihimbau untuk panitia, mohon untuk hidangan para tamu VIP disediakan. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.